kulli hal. Alhamdulillah fi kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal artinya kita memuji Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita semua. Itu nikmat tuh kalau ala. Kalau alhamdulillah fi kulli hal itu menunjukkan kita mensyukuri, berterima kasih kepada Allah terhadap ujian, musibah, fi kulli hal. Pakai fi, kalau lagi dapat musibah, fi kulli hal. Kalau lagi dapat nikmat, ala kulli hal. Ya. Jadi apapun yang terjadi menghampiri kita, sebetulnya itu adalah suatu kebaikan yang dihadirkan oleh Allah untuk kita. Cuma bagaimana kita memaknainya aja itu. Jadi kalau orang mengatakan, hidup saya mah susah terus, hidup saya mah masalah terus, karena dia memaknainya ujian itu, musibah itu sesuatu yang merugikan dia, tidak menguntungkan, tidak diambil pelajaran. Maka orang itu akan mengatakan, susah terus ya hidup saya, masalah terus ya hidup saya. Tapi kalau orang yang memaknainya musibah tadi itu sesuatu yang memperbaiki dirinya, ya, dengan kejadian kemarin sebetulnya ada yang apa yang harus saya perbaiki. Di situ tuh kalau kita mau bertafakur ada yang kita mengerti juga. Ada pelajaran di dalamnya dari ujian atau musibah yang menimpa kita. Jadi kenapa Allah bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berterima kasih dikasih ujian itu. Fi kulli hal, dari ujian musibah itu. Ternyata ada suatu kebaikan di dalamnya. Kebaikannya banyak bukan sedikit. Dan kalau yang nikmat ala kulli halin, berterima kasih. Kalau kita selalu mengucapkan dalam keadaan susah dan senang ini, alhamdulillah, ketika senang Allah akan tambah kesenangannya. Ya, punya anak ganteng-ganteng, Allah tambah nikmatnya anak yang ganteng tadi. Mungkin sikapnya tambah baik, kegantengannya bisa membuat kita tambah senang ketika memandang. Selain wajahnya, rupanya, kolomnya juga Allah perbaiki, Allah bikin dia cakep gitu ya. Karena kita bersyukur kepada Allah, bukan malah lupa diri gitu. Siapa dulu dong, bapaknya kan enggak, emaknya juga lebih cakep lagi gitu kan. Itu nanti lupa Allah, dibikin masalah sama Allah. Jadi ala kulli hal terhadap nikmat atau harta yang kita pegang, alhamdulillah. Dengan harta ini, kalau kita berterima kasih kepada Allah, biasanya orang berterima kasih dengan apa Bu? Kalau dikasih nikmat sama Allah, bukan hanya ucapan, perilaku ya, perbuatan juga. Saya pakai ini, apa yang membuat Allah ridho? Begitu Bu, kalau ingin tandanya orang berterima kasih itu kan biasanya apa yang ngasih ini saya suka. Ini saya dikasih nih sama orang gitu ya Bu ya. Apa yang membuat orang itu suka ya? Oh, saya bikin ini, saya ini. Kalau ke manusia kan balik ke manusia. Kalau ke Allah bukan ke Allah, ke makhluk Allah gitu. Oh, ini yang Allah suka. Supaya apa? Supaya yang kita pegang harta ini kebaikannya bertahan sampai lama. Itu orang yang bersyukur Bu. Kita pengen harta yang kita miliki ini bukannya berkurang ya, bukannya jadi azab, bertambah. Kemudian harta yang kita miliki membuat hati bahagia, karena banyak orang pegang duit malah sengsara. Kita pengennya bahagia kan. Jadi rapi, teratur pengeluarannya sesuai yang dikehendaki oleh Allah, bukan hawa nafsu. Itu orang bersyukur, bukan dengan hawa nafsu. Nah itu, jadi Allah kulihal itu disitu ya. Kalau fi kulihal yang buruk-buruk tadi, coba maknai itu. Jangan keluh ya. Ya Allah, kapan pertolongan Engkau datang? Kalau begitu boleh. Saking beratnya nih Bu masalah,
bertubi-tubi gitu. Ya Allah, mata Rasulullah. Jadi kembali kepada Allah memohonnya, bukan aduh ini gimana sih gitu kan, kita sampai gitu ya. Kok nggak kelar-kelar sih ini lagi, belum lagi yang ini, belum lagi yang itu. Nah, itu jadi kita ngeluh dengan keadaan, mengeluh dengan makhluk. Keadaan itu makhluk loh. Keadaan musibah itu makhluk. Pokoknya kalau di dalam semakin banyak makhluk yang masuk ke dalam kolbu kita, itu semakin membebani diri kita. Contohnya tadi masalah datang, aduh kenapa ya begini? Nah, bukannya ke Allah tapi ke masalah tadi. Itu berarti memasukkan beban ke dalam kolbu kita, itu akan semakin berat. Iya ya, aduh gara-gara anu sih. Coba kalau saya nggak begini, coba kalau anaknya begini, coba kalau bapaknya begini, coba. Itu seakan-akan sedang mengeluh kepada makhluk. Semakin mengeluh itu makhluk semakin banyak masuk ke dalam hati kita. Makin tenang apa makin menyambut? Kalau gara-gara si anak sih Makin banyak beban. makin banyak. Makanya para ulama tasawuf mengatakan semakin seseorang kolbunya sedikit dari makhluk Allah, maka hidupnya makin tenang, makin bahagia. Karena apa? Keimanan yang menghujam ke dalam kolbunya makin tinggi. Makanya kenapa orang itu selalu belajar supaya imannya kuat, supaya imannya naik, supaya imannya tinggi. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk bahagia, Bu. Jadi ibu datang ke sini itu untuk bahagia, bukan untuk diajak waktunya habis, sengsara dan sebagainya. Enggak, bukan. Allah itu menginginkan bahagia. Makin kuat iman kita, maka makin kuat, makin bahagia itu makin banyak. Masalahnya mungkin berat, enggak sederhana. Masalahnya mau berat, Bu. Cuma hati tetap tenang, bahagia. Dia punya namanya kalau takwa itu artinya apa? Benteng. Ini ada air bah yang akan mengempaskan badan kita, yang akan membuat kita itu terjatuh gitu. Karena kita punya benteng, iman itu benteng. Ini benteng. Ini ada virus mau masuk, ini ada penjahat mau masuk, ini ada air bah laut mau masuk, mau menghempaskan diri kita. Tapi karena kita punya benteng, punya keimanan yang kuat, itu tuh apa semua empasan tadi, virus tadi itu ibaratnya masalah yang menghadapi diri kita. Jadi berat tidaknya masalah bagi seseorang itu bukan karena masalahnya. Bentengnya kuat nggak orang itu gitu. Bentengnya kuat nggak? Dan yang harus dikhawatirkan adalah yang memiliki benteng tadi siapa? Diri kita, Bu. Jadi ya, kenapa Rasulullah mengajarkan ala kulli hal fi kulli hal? Intinya artinya adalah perkuat benteng kalian. Kalian tuh harus takut dengan diri kalian sendiri, nggak usah takut dengan yang di luar. Ini saya ya, Bu, ngobrol sama-sama orang yang punya majlis salim, sama-sama yang ngelola TPI, sama-sama yang punya yang kiprah di masyarakat. Apa sih yang kamu takutkan? Saya ngobrol dengan dia. Yang saya takutkan begini, jamaah saya begini. Yang saya takutkan itu, ya kita namanya punya TPA ya katanya harus buru nanti nggak cukup. Kamu bilang sendiri apa? Yang saya takutkan diri saya sendiri. Kenapa? Saya takut tidak punya benteng jauh dari Allah sehingga Allah tidak menolong saya. Masalahnya pasti banyak. Cuma ketika Allah menolong kita, itu masalah jadi ringan, dimudahkan terus sama Allah. Ya maksud saya juga begitu. Jadi artinya kita harus takut terhadap diri kita. Nggak usah takut dengan suami saya nanti gimana. Yang punya suami ganteng, duitnya banyak ya. Atau anak saya gimana, ya Allah anak saya. Justru yang harus kita takutkan diri kita. Kenapa anak kita begitu? Ya Allah, ini kesalahan kami, ya Allah. Istighfar yang banyak, taubat yang banyak. Kata Allah, kalau kamu sudah mengerti dirimu seperti apa,
aku mah tinggal balikin aja ke hati anakmu. Belum dibalikin, ya Allah aku nunggu kesabaran. Terserah Allah mau balikin kapan, kata Allah. Kamu bergerak aja, berjuang aja dulu. Gitu ya, yang punya anak-anak, yang punya pasangan, kitanya dulu aja pokoknya. Tuntut diri kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada salah satu teman gitu ya mengenai masalah rumah tangganya. Dia ngaji juga, dia tahu gitu ya, kita sering dengar gitu apa yang saya katakan gitu. Ketika dia ditimpa masalah itu suami. Masalahnya itu suami itu mungkin kalau suami itu nggak ada gitu, maksudnya dia jaga gitu, itu lebih jelas dia nyari nafkahnya kalau bisa buat dia gitu. Tapi ini masalahnya suami itu ada, tapi dia nggak mau memberi nafkah. Bukannya dia mungkin kalau dia kerja hasilnya sedikit dia masih mau terima. Tapi ini masalahnya di depan mata, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali, sama istri, sama anak. Walaupun kita berusaha, maksudnya kita tidak berharap dengan makhluk kan, seperti dia juga ngerti apa yang kita sering sampaikan gitu. Berusaha ditanamkan di dalam hatinya, tetapi kan namanya manusia kan ada lemahnya gitu loh. Dia berpikir mungkin kalau saya sendiri saya lebih kuat, tapi ini jelas-jelas suami ada di depan mata, makan, tidur, nggak ngerti kebutuhan sehari-hari seperti apa, maunya di depan mata ada makanan gitu, nggak ada tanggung jawabnya. Itu apakah bisa kita dikatakan tidak ridho dengan ketetapan Allah, sedangkan dia berusaha dengan sabar, berusaha dengan kuatnya hati dia gitu. Apakah dia termasuk nggak ridho gitu? Padahal dia berusaha dengan baik gitu. Gimana? Sepertinya masalah ini bukan ibu itu doang ya. Mungkin banyak ya. Maksudnya ini terus sisi yang lain juga, misalnya ada tipe suami, kebanyakan juga mungkin ya. Dia mungkin kita kalau kita tahu penghasilan suami itu sekian, kita bisa menerima ya. Tapi kita tahu penghasilan suami itu besar, tapi kasih istrinya ini sedikit. Dia nggak mau tahu kehidupan di dapur itu seperti apa gitu. Yang penting juga suami Bu Tante ya. Jangan nih. Pokoknya ada gitu yang sekarang dan itu mungkin ada sebagian masalah, pasti ada beberapa itu yang mengalami seperti itu. Kalau dia tahu bukan penghasilan suami sekian, dia lebih kuat. Tapi ini jelas-jelas suaminya banyak, tapi istrinya itu dikasihnya cuma sedikit gitu. Sesuai ya. Diri sendiri itu bagaimana? Apa kita harus sabar? Kalau kita berbicara masalah itu, tadi seandainya suami saya nggak ada, saya jelas saya mencari nafkah sendiri, itu ideal. Kalau suami saya penghasilannya emang sedikit, saya akan terima, itu ideal. Ideal. Sekarang pembicaraannya nggak ideal. Dengan apa cara menghadapi yang nggak ideal? Berarti itu adalah suatu ujian, suatu musibah. Allah masih rumus kalau menghadapi ujian, menghadapi musibah dengan sabar. Dengan apa lagi? Dengan iman. Nah, ya Allah, engkau, dia makhluk Allah, dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Kalau begitu bagaimana? Jadilah kita yang Allah kasih ruang, si pasangan ini, istrinya, berarti mencari lebih kuat lagi. Itu Allah sedang memberikan ruang amal soleh yang banyak buat si pasangan lagi. Kata Allah, kalau urusan suamimu nggak usah terlalu dipikirkan, itu urusan aku dengan dia. Coba begitu. Tapi ngelihatnya kalau saya
itu kan hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Sabar itu, iman itu, itulah menampung masalah yang nggak ideal tadi. Kalau yang ideal mah dengan syukur tuh. Ya Allah, suami saya baik banget. Ya Allah, suami saya nggak apa-apa ada sedikit, tapi dia baik banget. Ada nggak yang ngeluh? Ada. Ada jarang yang ngeluh itu karena istrinya yang kufur nikmat. Tapi kalau suami putus sebetulnya gini, tapi itu berarti harus makan. Doa kita kepada Allah, ya Allah berikan aku sabar yang banyak menghadapi mau suami atau anakku. Kadang ada suami baik anaknya. Berikan aku sabar yang banyak. Begitu Bu. Jadi kalau dia masih mengatakan seandainya suami saya nggak ada, maka saya akan sungguh-sungguh, itu nggak itu. Kata Allah yang atur kok kamu. Aku belum ingin mencabut nyawa suamimu. Ini ujian buat kamu. Hadapi aja udah. Kamu aja yang nyari rezeki. Pasti aku akan kasih pintunya Bu. Suruh aja istrinya yang nyari, nggak apa-apa. Pasti Allah akan kasih. Wa may yattaqillaha. Kalau istrinya takwa, udah berarti Ikhlas ya, belajar iya, ikhlas ya. ikhlas. Udah suami kayak begitu ikhlasin aja, nggak apa-apa. Kalau begitu saya nyari. Saya ridho ya Allah. Engkau hadirkan suami seperti ini. Hubungannya itu sama Allah, Engkau yang ngatur. Udah dia dengan ikhlas nyari rezeki dan sebagainya. Suaminya kerjanya cuma duduk, makan, apalah gitu kan. Istrinya yang banting pulang, dia suaminya. Ya Allah berikan aku kesabaran yang banyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah berikan aku kesabaran yang banyak. Kata Allah, ini hambaku ridho dengan yang aku hadirkan. Itu namanya ridho. Ridho itu tingkatannya di atas sabar. Berarti ujian orang yang ridho itu yang bertubi. Yang kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Itu ridho. Makam ridho, orang yang dapat makam ridho itu jaminannya surga. Mau nggak si tadi perempuan tadi mau surga nggak? Saya mah belum sanggup ke sana, bilang masih ada aja keluhan. Ya berarti belum. Cuma kita tinggal pilih makomnya yang mana Ibu? Makomnya sabar apa ridho? Kalau sabar masih ada unek-unek. Karena udah ngaji lihat, udah nggak ngomel lagi, kan? Tapi di sini masih ada di dalam, itu sabar namanya Bu. Tapi kalau udah ridho, di dalam udah lapang, lihat juga udah biasa aja. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita menghadapi suatu musibah, kalau terbiasa menahan, kemudian ya sudahlah saya terima. Biasa menahan, ya sudah saya terima. Ini udah takdir Allah, maka orang ini akan terbiasa menghadapi itu. Nggak berat lagi nantinya, ringan aja lihat suami seperti itu. Kalau baru mungkin berat atau segala macam. Melihat anak itu begitu. Kan masalah itu bukan dari pasangan doang. Nah, yang dibicarakan tadi itu seandainya suamiku sedikit saya terima, tapi kalau banyak enggak. Itu belum ridho Bu. Berarti masih ada pilihan itu ya Bu? Ya? Berarti dia masih ada pilihan. Iya, belum ridho, belum 100% ridho. Mudah-mudahan itu adalah jenjang menuju sabar pertama ya. Kedua itu ya itu di sini yang tidak ideal suaminya atau siapapun itu terima dulu, terima apa yang dihadirkan oleh Allah. Jangan meremut mulu ya, jangan sedih mulu. Kalau kita meremut sedih berarti enggak ridho, enggak apa namanya, nolak gitu dengan yang dihadirkan oleh Allah. Kan kita pengen makum ridho ya Bu ya. Walaupun pengetahuan kita nggak tinggi ya, saya sih ngerasa ya Allah pengetahuanku nggak banyak, tapi saya pengen jadi hamba yang kau ridhoi. Gimana caranya? Ridho dulu dengan apa yang dihadirkan oleh Allah. Tapi kalau mengingatkan tuh boleh nggak Ustazah? Oh iya. Misalnya gini, di dalam tuh udah nggak ada unek, lihat udah biasa aja, udah kita praktekin. Tapi kadang-kadang kalau kayak gini terus takutnya suami lupa tanggung jawabnya gitu. Kadang-kadang sekali-kali seharusnya ini loh, seharusnya ini bayar sekolah tabungan ayah loh gitu. Seharusnya bangun rumah ini tabungan ayah gitu kan. Untuk ngingetin kayak gitu boleh nggak tuh? Apa termasuk orang ridho apa orang sabar itu kayak gitu? Karena apa? Si suami ini
ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Si istrinya itu tanggung jawab suami, anak tanggung jawab suami. Apalagi rumah, suami itu 5 tanggung jawabnya ya: memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan sandang, pangan, kemudian pendidikan. Itu kalau seandainya suaminya ngasih pakaian nggak bisa, ngasih ini nggak bisa, ini kewajiban ayah loh. Nanti Allah akan minta bertanggung jawab. Suka ngingetin aja gitu. Masalahnya begini Bu, ada suami pengen memberikan itu tapi tidak punya kemampuan. Oke, udah kita coret kalau dia nggak mampu. Ada suami punya kemampuan nggak mau ngasih. Nah itu diminta nanti pertanggungjawaban. Bagaimana sikap kita? Nggak usah saya waktu. Nah masalahnya kita suka nuntut. Nah itu ya. Kenapa? Biarin itu dia sama Allah. Kita berbuat aja yang terbaik menurut Allah. Apa yang terbaik kita sebagai seorang istri? Enggak cukup ya keluarga saya bantu. Jadi ruang untuk beramal soleh. Karena nggak ada yang dulu sebetulnya dapat ujian ini. Oh, ruang amal solehnya apa? Saya suruh sabar. Kurang, oh saya ruang amal solehnya saya mencari kabar. Kalau mereka surga itu begitu. Kadang-kadang saya gini kalau ngingetin tuh takutnya, saya ridho apa enggak nih, ikhlas enggak nih gitu kalau ngingetin doang gitu. Kita sama Allah yang tahu. Kita ngingetin itu apakah kita sewot? Enggak sih, enggak sewot. Kadang-kadang kalau pulang kerja gitu, enggak tahu tanggung jawab ayah gitu kan. Tapi enggak sewot. Karena harus ditanamkan. Pertama-tama dulu kita... iya sudah belum ngaji. Sewot. Tapi udah dibiasakan. Kan tugas kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika ngomong, ini tuh tugas kamu loh. Sebetulnya itu tuh kita sedang mengingatkan diri kita. Tugas saya juga apa ya? Gitu. Biasanya manusia itu cuma nuntut orang lain. Kebanyakan, kamu harus begini. Kamu pengen kamu berprestasi. Sekarang kita lihat diri kita. Dulu waktu kecil kita prestasi gak sih? Iya, saya juga gitu. Kamu tuh pengen mama tuh ke kampus yang bagus. Dulu saya ke kampus yang bagus, lulus nggak ya? Gitu kan? Nah saya tinggi, ya udah semampu kamu gitu kan. Jadi nggak nuntut lagi. Kenapa? Karena ada ketika nasehatin orang, nasehatin diri kita. Kamu tuh ya jadi orang yang harus sopan loh, akhlaknya bagus. Ketika kita ngomong seperti itu, mikir dulu, saya sopan nggak ya ngomong sama anak? Berakhlak nggak ya saya ngomong sama anak? Saya gitu nggak ya sama suami saya? Saya gitu nggak ya sama mertua saya? Nah, jadi jangan langsung ngomong dulu. Di situ ada introspeksi dua apa namanya? Jadi keluar ke orang, tapi ke diri kita juga gitu. Itu namanya orang yang nasihatnya sukses. Kalau cuma nasihatin orang doang, mau anak kayak suami gitu ya, tapi tidak menasihati diri kita itu. Nasihat itu Kosong. apa namanya ya, kurang ada ruh di dalamnya. Jadi kalau ngomong itu ya Allah, apa yang saya harus ucapkan? Itu minta pertolongan Allah dulu. Nanti di situ baru nah nanti Allah yang mengatakan kita. Kalau kita mau apa-apa minta sama Allah, itu artinya kita kan bertawakal ya dia. Bergantung kepada Allah kan. Sampai perkataan pun apa ya Allah yang pas buat nanti aja kita bicara. Nanti karena kita meminta dengan tulus, dengan permohonan doa, kata Allah, kembali lagi harus dihafal nih At-Talaq ayat berapa? 2-3 ya. 2, 3, 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Atau wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Ini yang selalu saya pegang. Kalau kamu takwa kepada Allah, aku akan ajarkan bagaimana cara kamu bersikap, bagaimana cara kamu berbicara, bagaimana cara kamu melangkah, bagaimana cara kamu berbuat sesuatu, memberi dan sebagainya. Allah akan ajarkan Bu. Tiba-tiba
los gitu enak gitu. Masalahnya kita tuh suka lepas dari Allah. Itu tuh salah kita itu. Suka lepas mengandalkan kemampuan hawa nafsu. Itu yang tadi ya, mudah-mudahan kalau seandainya beliau hadir di sini semakin menguatkan keimanannya, semakin memperbanyak kesabaran. Kalau sabar 100% mungkin susah, tapi dibanyakin sama Allah, ditambah lagi, makin banyak sabar, makin bahagia hidup. Jadi gimana Bu rumusnya? Makin banyak sabar, makin banyak bahagia. Makin tinggi iman, makin tinggi kebahagiaan. Kita pengen bahagia ya Bu ya? Ya mau jadi profesor udah nggak bisa kayaknya gitu kan? Mau jadi dokter udah nggak bisa, mau jadi orang kaya, orang biasa aja lah, tapi saya ridho gitu. Penting saya bahagia ya. Untuk pengajian itu tujuannya kita ingin mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah kita bahagia. Kita belum bersalawat kepada Rasulullah tadi, baru alhamdulillah ya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu boleh kalau mau ada pertanyaan, ada unek-unek ditanyakan gitu. Karena kadang-kadang waktunya pas mau saya buka pertanyaan, udah habis, sekarang mau kasih. Jadi sebelum saya masuk ke materi ini, kalau mau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada saya mau langsung. Saya boleh tanya. Ya. Pertanyaan saya begini Bu, kan ada saudara, dia tinggal di rumah, ya rumah lah. Katanya di situ ada orang yang masuk, terus si orang ini bilang begini, rumah ini terasa hambar, tawar, anyep gitu. Saya sementara di sini tinggal udah puluhan tahun aja, nggak ada perasaan kayak gitu. Nah sebenarnya yang salah apa? Tanya kan sekarang tidak. Katanya waktu masih tempat lama itu sakit, berputar anak suami. Jadi sepertinya itu masalah nggak habis-habis. Ambil keputusan sekarang pindah rumah. Setelah pindah rumah, baru keluar sebentar ada seminggu, anak pergi, ada kejadian lagi. Nah sebenarnya ini introspeksinya untuk ke siapa? Apakah dosanya karena dari kita orang tua, atau emang kemudian supaya dia kita kan sampai Allah, atau bagaimana? Masalah bertubi-tubi datang itu setiap orang pun begitu, bukan hanya dia aja. Cuma bagaimana dia merespon masalah tadi. Ketika dia keluar, sebetulnya itu bukan cara merespon masalah. Maka ketika keluar, itu bukan berarti masalah dia selesai. Tetap masalahnya akan ada terus, makanya pergilah apalah. Nah, itu sebetulnya bukan itu cara solusi yang terbaik. Perbaiki nafs jiwanya dia. Yang harus diperbaiki jiwanya, bukan dia pergi lari dari masalah. Bukan itu, Ibu nih berantem sama tetangga. Saya udah nggak betah dari sini. Nah, udah saya pindah ke satu tempat, pasti begitu lagi. Kan di sana juga akan ada tetangga lagi. Nah, berarti masalahnya bukan luar, tetapi ada pada jiwa kita, nafs kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum, seseorang atau lingkungan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang ditegur Allah itu tidak akan berubah kecuali anfusnya yang berubah, jiwanya makin dia makin lapang, makin menghilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, mau menerima orang lain, mau memaafkan. Semakin itu yang dia perbaiki, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Tapi sebaliknya kalau itu yang nggak diperbaiki, makin rumit semuanya. Pindah kemana pun begitu.
berantem sama suami, udah maunya apa? Pisah, emang menyelesaikan masalah berantem pisah? Ya selesai masalah itu. Berarti apa yang harus diselesaikan? Diri kita sendiri. Diri kita, begitu Bu. Jadi pelajarannya buat kita bukan masalahnya yang banyak, tapi bagaimana kita merespon Masalah. itu yang Allah ajarkan ke kita. La yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau engkau tidak pandai merespon masalah, aku tidak akan bantu kalian. Jadi perbaiki hati kita, makanya banyak zikir, banyak istighfar, dekati Allah, karena Allah nanti akan mengajarkan kita. Tapi takut itu dari setan. Nanti kalau begini kan suka ada itu yang bikin kita cepat marah-marah itu kan, takut kan? Ya Allah, aku udah nasihati dia, udah ngajarin dia, udah capek lah gitu. Saya takut dia nanti, kata Allah itu urusan saya. Takut itu dari setan. Jadi ingat Bu, kalau ada takut itu dari setan. Nanti aku jadi gini. Tapi apakah tidak boleh takut? Takut boleh. Tapi jangan kebablasan. Nah ini prinsip takut ya Bu ya dalam ilmu kajian tasawuf. Takut itu tidak boleh kebablasan. Contohnya, ibaratnya begini, kalau seseorang takutnya berlebihan, maka itu akan membuat dia tidak punya istilahnya apa ya? Filter apa ya? Berlebihan takutnya gitu Bu. Kalau anak saya keluar nanti was-was akan begini-begini. Anaknya dikerem terus. Kitanya terlalu khawatir ya, terlalu khawatir ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu berarti berlebihan. Khawatir itu boleh, takut itu boleh, tapi porsinya sebagai pendorong untuk semakin bergantung kepada Allah. Nah, itu Bu. Ini konsep takut ya Bu ya. Saya juga baru dapat pelajarannya. Gimana sih? Kadang kita suka takut anak saya nanti kalau nggak begini. Takut itu jangan terlalu berlebihan. Boleh kita punya takut, tapi hanya batas porsi takut itu untuk mendorong kita semakin kuat bergantungnya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Nanti anak saya kalau nggak saya begini. Nah, kalau suami saya nggak saya begini, bakal begini. Enggak. Ya Allah, saya khawatir dengan anak saya. Bagaimana ini ya Allah? Makin kuat doanya, makin banyak zikirnya. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Dibuka ayat-ayat Quran. Ketika pengajian bagaimana supaya kita dibimbing, diajarkan oleh Allah. Saya suruh takwa. Takwa itu bagaimana? Saya nggak boleh melanggar aturan-aturan Allah. Semakin kita banyak melanggar aturan Allah, masalah semakin banyak berdatangan. Dosa-dosa itu bikin masalah. Berarti saya harus lebih menyedikitkan dosa. Tapi saya sudah berdosa tadi, banyak zikir. Ini aja deh. Karena saya khawatir anak saya begini, saya khawatir pasangan saya begini, saya khawatir rezeki saya berkurang, saya khawatir nggak bisa bayar ini, saya khawatir nggak bisa. Khawatir itu boleh, tapi untuk sebagai daya pendorong untuk lebih kuat menuju Allah. Jadi kalau mikirin nanti kalau suami saya usahanya bangkrut, wah gimana? Jangan ke sana. Emang Allah nggak ngasih pintu lagi yang lain, begitu Bu. Mikirnya ke sana, ya masih rezeki Allah. Tapi saya khawatir makin kuat saya sama Allahnya, begitu. Kemarin saya dapat konsep takut itu luar biasa itu. Makin tenang gitu Bu, makin tenang. Ya Allah, ini kan kita punya masalah ya Bu ya. Nggak usah terlalu, karena bagi Allah mana yang tidak mungkin, apa yang tidak mungkin. Apa Bu di dalam Quran surat Yasin ayat terakhir itu, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun. Bagi Allah tidak mungkin. Allah balikan yang nggak punya duit jadi punya duit, yang nggak punya kerjaan jadi yang anaknya tadinya dibalik sama Allah jadi
baik, anak soleh dan sebagainya. Ya Allah, saya hanya yakin sama Engkau. Udah gitu, Bu. Kalau saya sudah mentok nih, anak kita udah dibilangin, udah diarahin, udah dinasihatin. Ya Allah, nangis sama Allah. Saya mentok nih ya Allah, tapi Engkau yang memiliki hati dia, Engkau yang membimbing. Saya cuma dikasih amanah. Udah sambil nangis-nangis ya, Bu ya. Tapi di situ kita nggak terlalu takut, Bu. Karena takut itu hanya sebagai pendorong saja. Kalau nggak punya rasa takut pun itu kita sombong. Kenapa? Nggak kuat mintanya sama Allah. Kan ada orang yang santai gitu ya. Beda loh santai dengan tenang. Ada, juga saya lihat teman saya itu santai. Anakku mau kayak gini juga bodo amat. Anaknya mau kayak gitu. Berarti dia nggak takut sama Allah. Nggak bergantung deh sama Allah. Pokoknya saya enjoy aja lah, biarin aja kayak gitu. Itu biasanya bablas tuh. Bablas dia. Apa? Nggak benar nanti anaknya. Nggak memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Karena nggak mau capek minta sama Allah. Nggak takut sama Allah. Orang yang mau capek mendekati Allah, itu Allah akan bereskan semuanya. Jadi gitu aja, kok yakin aja hidupnya sama Allah ya. Yang membuat kita takut. Apa namanya? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ngajarinnya, nanti kamu, anak kamu begini, nanti rezeki kamu begini, kalau kamu nggak begitu, kalau kamu pokoknya diajarin ya takut ke depan kayak gimana. Kalau Allah beda, tenang aja, rezekimu nggak ada sekarang, tiba-tiba aku akan datangkan. Begitu kan kalau Allah yang sudah kita pelajari, Bu. Min haitsu la yahtasib, yang nggak terduga kata Allah. Kalau setan nggak begitu, Bu. Kan kamu usahanya begitu, suamimu penghasilannya segini, mana bisa kamu punya rumah begitu, itu setan, Bu. Mana bisa anak begini, udah usaha apa aja yang penting dapat banyak uangnya. Kan anakmu pengen cepat beli motor, kamu pengen cepat beli rumah, nggak ngontrak dulu dari dulu, itu setan, Bu. Sikap sana sikap sini. Ya, kalau Allah beda. Kalau kamu takwa, akan aku datangkan yang tidak terduga. Masalahnya kita ini mungkin krisis ketakwaan ya. Nah itu, saya sendiri pelajaran buat saya, krisis ketakwaan kita ini. Tapi alhamdulillah Allah ingatkan di pengajian ini. Itu juga ngingetin saya. Kalau saya nggak ngajar seperti ini, mungkin saya udah banyak pusing di rumah itu. Kalau saya kan belajar lagi gitu. Terus saya juga punya pengajian juga ya, Bu ya. Terus yang membuat termotivasi teman-teman juga di sini, teman-teman solehah ya, yang sebelah juga solehah. Kok mereka bisa sabar, bisa saling menguatkan. Jadi kalau punya komunitas orang-orang soleh itu menguatkan kita. Sering-sering sharing aja, nggak apa-apa, Bu. Seperti ibu dengan ibu sharing. Terus nanti aku juga ada pengalaman seperti ini. Tapi setelah mengikuti kajian ini, terus saya praktekkan, alhamdulillah itu saling menguatkan, Bu. Harus begitu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu seperti itu. Itu ya, Bu Zainab. Jadi yang harus dirubah adalah bukan menuntut orang lain berubah, tapi diri kita aja dulu. Diri kita aja. Untuk orang lain nggak bisa berubah orang lain. Kamu tuh harus jadi baik ya. Kamu tuh harus, mama tuh dulu begini loh, mama. Susah, anak bukan diri kita. Nafasnya udah beda, nafsunya. Jiwanya udah beda dia. Jiwa mereka, kebiasaan mereka main gadget, kita dulu nggak ada gadget. Beda sekali. Jadi apa? Kuat aja sama Allah, udah itu saya. Kuat aja udah sama Allah, cari ilmu tentang bagaimana makrifat kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengubah mereka. Gitu ya, Bu. Ada lagi? Iya. Oh iya. Kita boleh dibilang termasuk orang yang musyrik ya kan? Saya dapat curhatan teman juga gitu. Habis saya meninggal gitu, baru dia umur 8 tahun ke bawah arus juga di Sungai Berantas. Dia curhat lah gitu, terus ternyata dia cerita katanya waktu itu menurut paranormal orang-orang itu lagi ada hajatannya ratu
yang penunggu dasar laut gitu gitu. Jadi pas kejadian itu sepasang calon pengantin itu juga meninggal. Nah harinya dia kata paranormal itu menjadi tumbal apa sih? Dayang-dayang buat acaranya itu gitu. Nah pada saat hari itu memang ada beberapa kejadian, maksudnya ada beberapa orang yang meninggal, termasuk pasangan itu, pasangan calon dan beberapa orang termasuk adiknya teman saya. Saya mau nggak percaya takut dibilang musyrik gitu ya, cuman mau nggak percaya juga, tapi kan memang ada gitu, memang kehidupan di luar dari kita manusia itu kan memang ada kehidupan goib gitu ya. Nah menurut ini gimana kita harus menyikapinya gitu. Terus ya maksudnya nggak di situ kan banyak juga kejadian-kejadian, maksudnya itu gelap itu dibawa oleh ada yang inilah gitu oleh. Pokoknya kalau baca beritanya itu, kalau baca komen-komen itu nggak bisa dari ini lah, ada yang menunggu ya pokoknya di dasar laut. Jadi ya saya juga sering mendengar seperti itu ya Bu ya. Tetapi satu hal yang harus kita luruskan, bahwa akidah kita itu akidah kita harus lurus. Jangan karena kata-kata manusia yang masuk yang mempengaruhi diri kita, tapi pengetahuan kita itulah yang membentengi informasi itu masuk ke dalam diri kita. Pengetahuan kita ini bagaimana? Itu dulu. Selama yang saya tahu bahwa ajal seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian jasad orang ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, ruhnya akan kembali kepada Allah. Kenapa dia dijadiin dayang-dayang kan begitu? Caranya ketika seseorang meninggal, bisa saja ketika dia tidak bergantung kepada Allah, mungkin kurang baca doanya ya, atau dia membuat ini ada tempat yang dilarang, yang diikutin oleh, yang diarahin oleh Rasulullah, jangan mengganggu kehidupan alam gaib. Contohnya dengan pipis sembarangan di lubang-lubang di situ gitu ya. Yang mengganggu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ketika dia terganggu, dia akan balik mengganggu kita. Kalau itu ada Bu. Jadi mungkin seperti di lautan itu kan tempat paling banyak tinggalnya jin ya. Kemudian kita nggak bermohon kepada Allah, main di situ, itu bisa diganggu, kerasukan lah, masuklah ke anak kita. Itu pernah terjadi pada diri anak saya. Mungkin kitanya kurang baca doa, kurang membentengi diri dari yang masuk tadi. Nah itu bisa. Atau lagi ganggu dia, ada kejadian tipis ya, terus masuk lubang dia marahkan, dipukul orang itu jadi jatuh. Hanya sebagai jalan aja, tapi emang sudah ditentukan ajalnya oleh Allah di situ. Hanya sebagai jalan aja Bu, makhluk gaib tadi. Tapi ketika sudah berpisah, kita dengan jasad kita, kemudian ada yang gentayangan dijadiin pengantin, itu nggak ada. Dalam kisah-kisah kehidupan para jin gitu yang saya pernah mendengar, itu nggak ada dijadiin pengantin, kemudian dijadiin kuntilanak dan sebagainya, nggak ada itu. Kuntilanak itu ya dia jin lah yang bergentayangan, setan lah gitu, ingin menggoda manusia, ganggu manusia gitu. Itu nama Indonesia aja yang menamai ya. Ya di negara lain pun ada, cuma namanya beda-beda. Ada Ghostbuster, kalau Cina apa tuh? Vampir, ya ada sih. Jadi kalau ada kuntilanak lewat ya kita lewat aja Bu. Dia nggak pernah ganggu kita, sebenarnya kitanya aja udah langsung diberi dulu ya. Itu jin itu. Jadi kalau ada orang meninggal nih, udah ada di makamnya ada yang ketawa-ketawa, itu udah pergi dia ke alam barzah, si ruhnya. Ya kalau dia ruhnya banyak berbuat jahat, di alam namanya si jin. Kalau dia orangnya baik, beramal soleh banyak, iliyin itu orang yang lembut hatinya, orang yang mudah untuk dinasehati, untuk menerima ajaran-ajaran agama. Kalau Allah nyuruh gini dia ikutin, kalau melarang
ya tinggalin. Yang si jin itu terpenjara si ruhnya. Nah ini orang yang kasar, keras hatinya, itu yang diajarkan oleh Allah. Kemudian kalau orang-orang yang iliyin ini juga bisa jadi pengetahuan tambahan ya Bu ya. Orang-orang yang tidak terpenjara jiwanya waktu ketika di dunia dengan dunia, tapi dia makrifat kepada Allah, maka dia bisa kemana-mana, keliling dia ke keluarganya, ke sahabat-sahabatnya. Itu orang-orang yang iliyin itu seperti itu. Maka kenapa iliyin disebutnya? Yang satu si jin terpenjara, maksudnya ruhnya, nafasnya, jiwanya, bukan badan. Karena badannya udah berpisah, udah jadi tanah kembali. Seperti itu. Saya juga pernah dengar gini Ustazah, katanya kalau orang yang beramal soleh tadi yang meninggal, kalau meninggal tuh dia bisa pulang ke rumahnya tuh nengokin Iya, keluarganya. bisa. Itu bener apa enggak? Betul. Betul ya. Saya belajar itu Bu. Tapi pengetahuan saya nggak terlalu dalam ya tentang itu. Malah kalau orang ruhnya dia makrifat kepada Allah dan dia bisa mengajarkan orang-orang yang di bawahnya dia. Jadi orang yang meninggal itu tidak meninggal kemudian santai-santai gak ada apa-apa Bu. Mereka saling mengajarkan tentang apa? Bagaimana mengenal Allah. Sampai ketika roh kita dipanggil oleh Allah Bu, ada sesuatu keinginan yang paling mendasar kepada setiap ruh yang diangkat oleh Allah. Dia ingin bertemu dengan Sang Penciptanya. Bagaimana nih caranya? Saya ingin kenal dengan Allah, orang yang saleh itu. Sedangkan apa? Dia udah nggak terpenjara lagi. Dia sudah tidak membebaskan dirinya untuk disiksa dan sebagainya. Nah, yang dicari apa sekarang? Bagaimana mengenal Allah? Nanti ada berceritanya Bu ya di kitab apa tuh ya, yang kajian-kajian tasawuf ya. Itu nantilah, saya juga sedang belajar. Cuma intinya seperti itu. Kalau kita orang yang hatinya lembut, bersih, saudaranya itu ya Bu ya, nanti dia tidak terpenjara lagi jiwanya. Oh enggak Bu? Nah, enak Bu, bisa keliling dunia. Tapi yang terpenjara itu nggak bisa kemana-mana. Dia harus menghabiskan Siksaan ya. semua amal maksiatnya dulu. Jadi jangan salah Bu, ketika alam barzah itu alam penghapusan dosa. Supaya apa? Supaya ketika di yaumil kiamah nanti Allah menginginkan orang ini bersih dari dosanya. Kita nih banyak maksiat contohnya Bu, masuk ke alam sijin. Ketika di alam sijin nanti itu tuh pembersih dosa. Mungkin disiksa, diapain sampai sebatas mana dosa kita. Mungkin kalau dosanya sedikit saja langsung masuk ke alam iliyin. Tapi kalau banyak sampai hari kiamat. Tapi Allah menginginkan ketika kiamat nanti alam barzah itu pembersih. Alam pembersih Bu. Ketika seseorang dosanya itu enggak bersih-bersih, itu dilanjut di alam yaumil qiyamah. Diapain dulu? Dihisab dan sebagainya. Dimasukkan ke dalam neraka dulu. Kalau udah bersih baru diangkat. Baru dengar ya Bu. Jadi alam barzah itu ketika meninggal kita di alam kubur, kemudian diangkat oleh Allah, itu tuh alam pembersihan dosa kita. Jadi bisa saja ketika di yaumil qiyamah kita udah bersih gitu. Kita mohon aja sama Allah. Makanya doa itu setelah sholat, sebelum salam jangan ditinggalkan dia doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min adzabil fitnatil mahya wal mamat wa min walbadain. Itu tambahan ya Bu ya. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dibaca itu insya Allah kita enggak kena siksa kubur. Kalau sudah enggak kena siksa kubur Bu, itu otomatis di akhirat kena siksa enggak? Kalau kita tahu alam barzah itu membersihkan dosa-dosa kita, secara otomatis Kita minta disiksa.
Nah, di akhirat kiamat kita nggak disiksa, Bu. Itu kan logika jalan kita kan. Seperti itu. Jadi alam barzakh nanti pas ditanya nggak bisa jawab, dipukul sama malaikat, itu pembersihan dosa, Bu. Kita udah takut duluan ya, karena pembersihan dosa. Nggak usah takut ya, Bu. Meninggal itu, Masya Allah. Saya juga takut kan, ya Allah gitu kan. Tapi kalau datang ilmunya nggak begitu ya. Ada lagi? Oh, sudah jam 11:30. Berarti materinya kita lanjut besok. Materinya belum masuk, Bu. Itu tadi kan baru bertanya. Tolong doang. Iya. Baru bertanya dan memang harus setiap pertanyaan itu harus ada jawaban. Agama kita itu agama yang rasionalis sebetulnya. Oh, harus diimani, itu bagi orang awam. Tapi kalau orang yang tingkat keimanannya naik, dia akan lebih paham lagi. Sesuatu yang tadi dibilang diimani aja. Kan ada istilah sam'iyat ya, dia yang penting dengar yakin. Itu bagi orang-orang awam. Kalau udah tingkatannya tinggi, bukan mendengar yakin lagi, merasakan. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi kita ma'rifat kepada Allah, kan semakin banyak merasakan. Tahu, ngerti. Bukan yang penting saya percaya, nggak begitu. Bahagianya juga beda ya. Nah, bahagianya juga beda. Ya, itu. Maka berjalanlah terus ya ibu-ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan terus, jangan putus asa. Karena kesempatan itu hanya sekali. Kalau ibu berhenti, belum tentu Allah balikin lagi untuk bisa kenal Allah. Kalau udah berhenti kan ada yang udah rajin ya, bertahun-tahun rajin, kemudian menghilang, susah baliknya. Tapi alhamdulillah ada yang ditarik lagi oleh Allah. Karena apa? Karena untuk mengenal Allah itu kita harus sampai Pasti ya. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Kelebihannya semuanya tiada lain datang dari Allah Subhanahu Wa Taala.